Terpujilah Allah Bapa dan Putra Allah yang tunggal, serta Roh Kudus, karena besarlah kasih-Nya bagi kita. Marilah kita memberkati diri kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang saya kasihi. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus mengajak kita untuk selain hidup dalam persekutuan, dalam persaudaraan, kita juga mau memperbaharui kembali iman kepercayaan kita sambil menyadarkan kita seperti terungkap dalam bacaan kedua hari ini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka tugas kita adalah mewartakan kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus dalam semangat persatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu semangat pembaharuan hari ini menjadi penting untuk kita, supaya kita jangan lupa akan jati diri kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah, sekaligus menegaskan bahwa Allah adalah Bapa kita dalam bacaan pertama. Maka mari kita menyiapkan hati kita sambil mohon ampun atas dosa, kekurangan, kelemahan, dan kelalaian-kelalaian kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Bersama keluarga Bapak Yohanes Gultom, Borusi Jabat, kita bersyukur atas kesehatan dan rezeki yang diterima oleh keluarga. Bersama keluarga Manggar Malau, kita bersyukur atas kesehatan dari Ibu. Bersama keluarga Bapak Edi Elihulu, kita bersyukur atas berkat dan kesehatan, khususnya ulang tahun dari Ibu Darni Yanti Sebuah, sambil juga berdoa untuk anak Agnes Yolanda Hulu yang telah dipanggil Tuhan. Bersama Bapak Waldeman Gultom, kita berdoa mohon rezeki, kesehatan. Kita juga bersyukur serta berdoa untuk orang tua Opung Stefani Samosir, keluarga besar Opung Stefani Gultom, bersama Bapak Arison Pakpahan, Ibu Hermina Malau. Kita bersyukur atas ulang tahun ke-13 anak Rosalina Margareta Pakpahan. Bersama kita juga berdoa mohon keselamatan kekal. Kita berdoa bersama keluarga Berliana Sirega dan Pak Manalu untuk Ibu Paudur Nababan yang dipanggil Tuhan 13 Mei yang lalu, Ibu dari Ibu Berliana. Kita juga berdoa mohon istirahat kekal untuk Bapak Paulinus Panda, Mama Helena Wea, Kakek Bernardus Dawe, Nenek Benediktus Dala, Mama Yuliana Wio, Om Yosef Niga, serta keluarga besar Saomere dan Daja. Kita juga berdoa untuk Bapak Gaudensius Guido. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau berkenan tinggal di tengah-tengah kami dan mengikat perjanjian yang menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Bimbinglah kami untuk mengimani Dia. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu daya hidup yang akan menghimpun kami dalam cinta kasih-Mu. Terimalah syukur kami bersama saudara-saudari kami. Syukur atas ulang tahun, syukur atas rezeki, berkat kesehatan. Kami hantar saudara-saudari kami yang telah mendahului kami dengan meterai iman. Ampunilah dosa dan kesalahan mereka, terimalah mereka di rumah-Mu yang abadi di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah, tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada,
Sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda di tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan bumi di bawah, tiada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya diciptakan segala tentaranya. Dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa
kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang saya kasihi, selamat pagi. Hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Menyebut kata Tritunggal Maha Kudus, saya boleh mengatakan bahwa orang Katolik adalah orang-orang yang sangat dekat, yang sangat menyatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Pagi bangun tidur buat tanda salib, sebelum mandi buat tanda salib, sebelum makan, sesudah makan buat tanda salib, melakukan perjalanan buat tanda salib. Artinya hampir seluruh hidup kita ini, bahkan tadi mengawali misa, kita buat tanda salib, nanti selesai misa pun kita buat tanda salib. Ini bukti bahwa kita begitu menyatu dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ini bukti bahwa kita menghormati Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasihi. Pertanyaan sederhana. Apakah setiap kali kita membuat tanda salib, apa kita membuat atau melakukannya dengan sadar? Atau hanya sekadar basa-basi? Ya, kadang-kadang sadar atau tidak sadar, kita ya santai saja. Itu aja buat tanda salib tanpa kita merasakan bahwa kita sedang menghormati Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Orang tua pun sama. Coba buat tanda salib suruh anaknya, ya asal-asal saja. Mari anakku. Padahal kita sementara memuliakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi kadang-kadang hanya lewat bahasa saya seringkali seperti orang mengusir lalat. Kita dengar tadi dijelaskan bahwa hai umat, pujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lihat. Hai umat, pujilah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Hai umat, muliakanlah Dia. Tapi apa yang sering kita lakukan? Apa yang sering kita buat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan inti dari iman kita. Iman akan Allah yang esa dan Tritunggal. Dan kita boleh merenungkan,
kita boleh berpikir bahwa Allah yang kita imani, Allah yang terlihat dalam 3 wajah, yaitu Bapa yang menciptakan. Kita boleh menyapa Allah sebagai Bapa yang pertama. Kita diperkenalkan sebagai saudara lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat, kita boleh menyapa Allah adalah Bapa. Orang lain masih bingung, Allah itu seperti apa sih? Allah hanya didengung-dengungkan, Maha Agung, Maha Besar, Maha Kuasa. Seperti apa? Tapi kita lewat Yesus boleh menyapanya dengan Bapa. Sebuah relasi personal, interpersonal yang begitu dekat kita dengan Allah. Orang lain boleh melihat Allah itu jauh, tapi kita melihat Allah itu begitu dekat dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus ketika mengajar doa Bapa kami. Murid-murid minta, ajarlah kepada kami bagaimana doa. Yesus mengatakan, sapalah Allah itu dengan Bapa. Selanjutnya kita diperkenalkannya sebagai saudara. Dan inilah Yesus, lewat Yesus, kamu adalah sahabatku, saudaraku. Dan kita juga boleh menyebutnya sebagai nafas kehidupan, yaitu Roh Kudus. Lihat, luar biasa iman kekatolikan yang kita miliki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kata Allah Tritunggal memang tidak kita temukan di dalam kitab suci. Anda boleh buka dari halaman depan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Anda tidak mungkin menemukan kata Allah Tritunggal. Satu kata pun tidak ada. Inilah yang membuat orang-orang bertanya, mengapa orang-orang Katolik itu Allah Tritunggal? Di mana dasarnya? Meskipun tidak tertulis di dalam kitab suci, tapi dari ajaran-ajaran Yesus nyata dan jelas memang Allah itu Tritunggal. Dari ajarannya. Dan itulah yang diajarkan juga oleh gereja. Anda bisa membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat 23 dan seterusnya itu. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk bernegosiasi bahwa dia kelak menjadi bunda Tuhan, bunda penebus, Maria masih ragu, masih bingung. Apa kata malaikat? Roh Kudus akan menaungi engkau. Dan kuasa Allah yang maha tinggi, lihat, akan ada bersama-sama denganmu. Dan selanjutnya apa? Dan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Ada pribadi Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Artinya apa? Meskipun tidak ditulis secara gamblang, transparan, tapi dari ajaran Yesus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu benar ada. Di dalam Markus 7:9 dikatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi. Aku berkenan kepadanya, dengarkanlah dia. Lagi-lagi anak disebut di sana. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa supaya kamu diberikan Roh Penolong. Dan ayat 17 dikatakan apa? Yaitu penghibur. Lagi-lagi ada peranan Bapa, ada Roh Kudus, dan aku yang memintanya, minta kepada Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan hari ini kita mendengar kembali bagaimana Yesus berbicara tentang Allah Tritunggal. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jelas. Inilah yang membuat orang-orang Katolik itu percaya iman akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, termasuk hari ini. Maka hari ini kita mau memperbaharui
iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasihi. Kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus, semua kita boleh mengatakan bahwa itu bukan untuk dimengerti. Karena sulit bagi kita untuk bisa memahami. Otak kita hanya bisa memahami kalau ada dalam ruang dan waktu seperti ini. Oh, orang ini tinggi, kurus, jalannya. Kita tahu karena ada dalam ruang dan waktu. Itulah akal manusia. Kita bisa melihatnya. Tapi soal Allah sulit bagi kita untuk paham. Orang Musa saja ketika berjumpa, siapakah engkau? Aku adalah aku. Sulit untuk bisa memahami, sulit untuk bisa mengerti. Karena otak kita tidak bisa menjangkau Allah yang besar, yang agung, yang luar biasa itu. Apalagi kita berbicara seperti Yesus sampaikan dalam bacaan hari ini. Yesus saja yang sudah menjadi manusia, Allah menjadi manusia, ada dalam ruang dan waktu pun. Orang tidak bisa menerima dia, lihat. Allah sudah jadi manusia, ada dalam ruang dan waktu. Makan seperti manusia, hidup seperti manusia, lahir seperti manusia, mati seperti manusia. Lagi-lagi orang tidak percaya. Ada dalam ruang dan waktu. Dan memang benar saudara-saudariku yang saya kasihi. Allah Tritunggal yang Maha Kudus hanya bisa dihayati. Allah Tritunggal yang Maha Kudus hanya bisa kita hayat setiap hari, tidak bisa dan kita pakai dengan akal kita, tidak mungkin, tidak sampai ke sana. Beda dengan 7 kali 7, 49, rumah saya ini ukuran sekian, 20 kali 20, kita bisa ukur. Tapi soal Allah Tritunggal yang Maha Kudus hanya bisa dihayati. Yaitu apa? Semangat sebagai Bapa yang menciptakan. Bapa yang menumbuhkan. Bapa yang menghidupkan. Itulah semangat Bapa. Kalau dalam rumah tangga kita ada semangat itu, itulah yang mau kita renungkan bahwa Allah Tritunggal ada di sana. Semangat Bapanya. Selanjutnya ada semangat Roh Putra. Putra yang apa? Yang memulihkan, yang menebus. Lihat Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan untuk menghakimi. Memulihkan. Menebus. Bahkan kepada Nikodemus, Yesus mengatakan apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Itulah semangat putra. Artinya semangat untuk meneguhkan, memulihkan. Itu semangat putra. Semangat Roh Kudus apa? Yaitu semangat untuk mengembangkan, menumbuhkan daya cinta. Itulah semangat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, kita mau menghayati bagaimana semangat persatuan yang telah tumbuh hidup dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu apa? Semangat persatuan. Semangat kebersamaan. Dan semangat-semangat itu harus hidup dalam keluarga kita. Keluar dalam KBG kita. Dalam paroki kita. Semangat itu harus bertumbuh. Wajah Allah yang hidup dalam semangat persatuan itu harus benar-benar hidup. Kalau tidak kita, karena apa? Kalau tidak kita hanya merayakan Ekaristi, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Pentakosta, Yesus naik ke surga. Tidak ada yang kita bawa, karena apa? Kita hanya sekedar merayakan di dalam gereja. Seharusnya kita rayakan juga di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana peranan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semangat persatuan. Semangat kebersamaan. Mulai dari dalam rumah kita, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, dengan saudara-saudari kita. Tidak heran kalau Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengatakan apa? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mungkin menjadi orang Katolik
Ya mungkin sulit, tapi semangat kebersamaan itu yang kita buat, kita lakukan, itulah yang kita tampil, itu yang kita bawa. Semangat kebersamaannya. Saya ingat, saya baca 3 hari lalu, ada salah satu WA yang menceritakan seperti ini. Orang sementara berdiskusi di sebuah tempat, lalu sering dari seorang ibu mengatakan seperti ini. Oh, ternyata orang Katolik itu orangnya ramah. Lihat itu. Mereka baru tahu ternyata orang Katolik itu orangnya ramah. Baru tahu. Selama ini mereka tidak tahu karena apa? Kita tidak menampilkan wajah Allah yang ramah, Allah yang penuh kasih. Kita menampilkan wajah-wajah yang lain. Wajah yang marah, wajah yang egois, wajah yang keras, wajah tanpa rasa persaudaraan. Tapi seringnya mengatakan begitu, saya ketika membaca saya terharu. Oh, ternyata orang Katolik itu ramah. Oh, ternyata. Berarti selama ini mereka tidak tahu orang Katolik itu yang dipikirkan adalah orang Katolik itu jahat. Orang Katolik itu keras. Orang Katolik itu apa? Emosional. Orang Katolik itu apa? Mau menang sendiri. Tapi sekarang baru tahu, oh, orang Katolik itu orangnya ramah. Rayakanlah itu di dalam kehidupan kita bersama saudara-saudara kita. Karena itu Anda diutus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Yang hidup dalam semangat ramah tamah, penuh kasih, persaudaraan, keakraban. Inilah kalau kita merayakan Allah Tritunggal yang Maha. Maka pada awal misa tadi saya mengatakan apa? Hari ini kita mau memperbaharui kembali iman kita. Renungkan kembali bacaan kedua hari ini. Kita ini anak-anak Allah. Menjadi anak Allah tidak sekedar sebuah sebutan, jangan. Kalau hanya sebuah sebutan saya anak Allah, itu namanya apa? Katolik KTP. Katolik yang sesungguhnya adalah anak Allah, di sini anak Allah, di situ anak Allah, di sana anak Allah, di mana-mana kita adalah anak Allah. Amin. Kita bangkit berdiri memperbaharui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan perantaran Kristus Putranya dalam persatuan dengan Roh Kudus. Bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita. Ya Bapa, berkatilah para rohaniawan dan biarawan-biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Marilah kita mohon.
bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu. Ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan Roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadamu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal yang Maha Kudus. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari ini kami akan memperbaharui iman kami dalam doa Aku Percaya Nanti. Kami telah mendengarkan sabda Yesus Putra-Mu. Kami diutus ke tengah-tengah dunia untuk menjadikan semua orang menjadi murid-murid-Mu. Semoga semangat Allah Tritunggal yang Maha Kudus dalam relasi yang penuh kasih, dalam persaudaraan keakraban, sungguh menghiasi hidup karya perutusan kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dalam diri Kristus Engkau hadir dan menyelamatkan kami. Semoga dorongan Roh Kudus kami dapat tumbuh sebagai gereja-Mu yang giat dan bersemangat dalam mewartakan karya kasih-Mu, menjadikan semua orang murid-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, penuhilah kami dengan nafas kehidupan-Mu. Terimalah dengan rela ucapan syukur kami dalam roti dan anggur ini, atas Yesus sabda-Mu yang telah memperlihatkan wajah-Mu sebagai cahaya kehidupan kami. Kami ingin hadir sebagai anak-anak-Mu, yakni hidup dalam semangat persatuan, relasi kasih yang ramah dengan semua orang. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu. juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bersama dengan Putra-Mu dan Roh Kudus, Engkaulah satu Allah, satu Tuhan. Engkau satu bukannya karena berpribadi satu, melainkan karena berhakikat satu dalam Tritunggal. Kami percaya akan kemuliaan-Mu yang Kau wahyukan kepada kami. Kami percaya bahwa Putra-Mu dan Roh Kudus juga mulia seperti Engkau dengan tiada bedanya. Kami menyembah Engkau dan kami percaya kepada Allah yang kekal dan benar, yang khusus dalam kepribadian, satu dalam hakikat, dan sama dalam keagungan. Engkau dipuji para malaikat dan malaikat agung, kerubim dan serafim, yang tak henti-hentinya berpadu suara, memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Allah segala kuasa, surga dan bumi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari raya Tritunggal yang Maha Kudus, kami menghadap di Kau memperbaharui iman kami, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia, mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan. Kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Menghancurkan kematian dengan bangkit, Engkau memulihkan kehidupan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bahwa perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya umatmu yang Kau utus ke tengah-tengah dunia, untuk menjadikan semua orang menjadi murid-muridmu. Perhatikanlah umatmu yang hadir pada hari Raya Tritunggal Maha Kudus hari ini, yang ada di sini. Sempurnakanlah kami semua dalam cinta kasih, dalam persatu dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Adrianus, para imam diakon, dan semua pelayan sabdamu. Terimalah syukur kami bersama saudara-saudari kami, anak-anak kami, Rosalina Margareta Pakpahan, keluarga Bapak Yohanes Gultom Borusi Jabat, Mangur Malau, dan juga terimalah juga doa-doa kami bersama orang tua kami, Opong Stefani Samosir, Opong Stefani Gultom, dan juga terimalah juga syukur kami
bersama Ibu Darni Yanti Sebuah. Hanya syukur itulah yang boleh kami sampaikan ke hadirat-Mu, karena kami menyadari bahwa Tuhan sungguh baik, hadir dalam seluruh siara hidup kami, menyertai kami dengan rahmat dan berkat-Mu. Jangan membiarkan saudara-saudari kami berjuang sendiri ya Tuhan. Ingatlah pula saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahim-Mu. Anak kami Agnes Yolanda Hulu, Bapak Gaudensius Gwido, Bapak Paulinus Panda, Mama Helena Wea, Kakek Bernardus Awe, Nenek Benedikta Dala, Mama Yuliana Wio, Om Yosef Niga, dan keluarga besar Sao Mere dan Daja, dan juga untuk Ibu Pandus Nababan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, para rasul, semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, supaya semangat Allah Tritunggal hidup dalam persatuan kebersamaan, dan hadir sebagai pribadi yang ramah dan murah hati, tinggal dalam diri kami. Itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga, KBG, komunitas hidup kami. Sementara kami nantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya.
Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang telah datang ke tengah dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Lewat pengajaran-pengajarannya, Ia mengingatkan kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus hidup dalam kasih relasi yang penuh cinta, dalam kebersamaan. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya tubuh dan darah Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, curahkanlah roh Putra-Mu ke dalam hati kami, agar hati kami tergerak untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama seperti Kristus sendiri. Semoga karenanya dunia menyerahkan dirinya kepada kebangkitan abadi. Demi Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Terima kasih untuk umat semua yang telah hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih kepada dirigen, organis, lektor, pemazmur, PKTL, suster, dan adik-adik misjinar. Sebelum berkat penutup, supaya tempat duduk, tempat berlutut, supaya dikembalikan. Selanjutnya tisu-tisu supaya diambil, ditempatkan di tempat sampah. Mari kita mohon berkat dan rahmat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita doakan pagi ini, kita berdoa untuk orang tua kita masing-masing. Kita kenangkan anak-anak kita, berdoalah juga untuk pasangan-pasanganmu. Berdoa juga untuk orang-orang yang telah kita janjikan dengan doa-doa kita. Segala rencana, harapan, usaha, serta niat baik kita untuk menjadikan semua orang murid-murid Tuhan dengan hidup secara dalam persekutuan kebersamaan, dengan cara hidup yang murah hati dan ramah, senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi untuk menghormati Allah Tritunggal yang Maha Kudus sudah selesai. Mari kita pergi, kita semua diutus